selamat sore Bapak. Selamat sore. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Maria Anjela Sijabat dan teman saya Christian, halo Pak. dan teman-teman saya lainnya yang berada di balik layar ini. Oke, kami dari mahasiswa Universitas Sumatera Utara, program studi Ilmu Administrasi Bisnis. Nah, hari ini saya mau ngobrol santai nih Pak sama Bapak seputar perjalanan dan kepemimpinan Bapak dalam mengembangkan UMKM G-Art Home Decor and Handmade ini. Terima kasih banyak ya Pak, udah mau meluangkan waktunya buat saya dan juga teman-teman yang lainnya. Oke, mungkin sebelum kita mulai boleh dong Pak, Bapak perkenalkan diri dulu sedikit, mungkin dari nama dan sedikit tentang usahanya biar teman-teman yang nonton nanti juga makin kenal. Terima kasih atas saya ucapkan terima kasih pada adik-adik semuanya yang mau mampir ya diskusi ataupun ngobrol-ngobrol santai di sini. Saya selaku pemilik usaha G-Art, Home Decor dan aksesoris merupakan salah satu produk handmade kerajinan tangan kria dengan berbahan dasar material-material bekas, kayu, plastik, atau bambu, batok dan lain sebagainya yang dijadikan suatu produk kerajinan yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih baik. Oke, keren banget nih Pak. Nah, biar makin tahu nih kita tentang kepemimpinan di balik G-Art Home Decor and Handmade ini, saya mau lanjut ke beberapa pertanyaan ya Pak. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Mungkin boleh diceritain sedikit nggak Pak, gimana awalnya G-Art Home Decor and Handmade ini berdiri? Terus, apa sih yang jadi motivasi utama Bapak waktu itu buat mulai bisnis ini? Baiklah, G-Art ini berdiri saya mulai di tahun 2017. Tepatnya sekitar bulan 5 itu. Jadi berawal dari hobi aja. Oke. Nah, dari hobi. Jadi kebetulan hobi saya melukis sedikit ya, bisa melukis sedikit. Kemudian gimana supaya bisa menyalurkan hobi, kemudian dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada. Jadi pertama sekali saya buat patung berbahan kertas koran. Dan produknya miniatur pakai adat. Nah, itu saya lukis, kemudian awalnya hanya hobi, ngisi waktu luang seperti itu. Tapi ternyata setelah saya bergabung dengan dinas koperasi ya, di bulan 12-nya saya bergabung dengan dinas koperasi Kota Medan menjadi anggotanya serta mengikuti kegiatan mereka seperti pameran-pameran. Nah, disitulah saya mulai branding, kemudian ditambah lagi liputan dari kawan-kawan media elektronik maupun media sosmed. Nah itu membantu saya dalam memperkenalkan produk saya. Awal mulanya seperti itu. Ya, berarti semuanya berawal dari hobi Bapak sendiri ya Iya. Pak terhadap karya seni seperti ini. Oke, mungkin kalau dalam memimpin tim GR sendiri, Bapak biasanya menerapkan gaya kepemimpinan yang seperti apa sih Pak? Dan gimana caranya Bapak bisa menyesuaikan gaya itu sama karakter masing-masing dari anggota tim Bapak? Kalau gayanya sih, saya ambil yang ini aja, yang sederhana aja. Saya lebih ke tengok situasi aja. Artinya, ya saya kadang ya kalau butuh keras ya keras, kalau butuh tegas tegas. Keras sih enggak, cuma tegas saja. Kemudian lembut. Terus pelajari karakter anggota atau tim kita. Karena saya juga nggak bisa juga kerja sendiri kan, harus pakai karyawan juga seperti itu. Jadi lebih ke situasional aja lah, artinya lebih mana yang terbaik, baik buat dia karyawan kita dan baik juga buat saya. Oke, berarti Bapak pemimpin yang termasuk pemimpin situasional berarti ya? Oke. Narasumber menjelaskan bahwa ia berperan langsung sebagai pemilik sekaligus pengarah ide, namun tetap memberikan ruang bagi tim untuk berpendapat. Pembagian tugas disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, disertai contoh dan arahan. Tim diberi kebebasan berkreasi, tapi tetap dengan batas waktu agar tanggung jawabnya terjaga. Untuk menjaga semangat, narasumber menciptakan suasana kerja yang santai, seperti ngopi bersama, agar tim tetap nyaman dan kompak. Ia juga terus mendorong inovasi produk baru agar tim tetap termotivasi. Meskipun santai, target kerja tetap harus dipenuhi dengan tanggung jawab. Narasumber juga memanfaatkan berbagai platform digital untuk
mengembangkan bisnisnya. Sejak tahun 2017, ia sudah menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan Google sebagai sarana promosi dan branding. Namun, ia mengakui bahwa konsistensi dalam digital marketing masih menjadi tantangan yang perlu harus diperbaiki. Setelah pandemi COVID-19, narasumber semakin beradaptasi dengan perkembangan teknologi dengan memulai menggunakan marketplace dan WhatsApp bisnis agar bisnisnya bisa menjangkau lebih banyak pelanggan dan tetap relevan dengan perubahan zaman. Nilai utama yang ditekankan adalah disiplin, terutama dalam memulai dan menyelesaikan pekerjaan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan pelanggan dan saling membantu dalam tim agar pekerjaan tetap berjalan baik meski ada kendala. Oke, jadi selama menjalani usaha ini, tantangan kepemimpinan apa sih yang paling sering Bapak hadapi nih Pak? Mungkin dari ngatur tim, menghadapi pelanggan, atau dalam mengelola bisnisnya sendiri? Kalau menghadapin anggota tim gitu ya, Iya. itu saya sih nggak ada masalah karena kan saya juga pakai tenaga atau orang-orang yang udah saya kenal dan memang sudah saya arahkan. Kalau untuk pelanggan sendiri permasalahannya ya pelanggannya kan maunya kan yang bagus, kemudian yang kuat, yang cantik, yang bagus gitu. Ya kita coba ikutin kemauan konsumen, pelanggan, tapi kita juga harus lihat juga feedback kita itu seperti apa. Kalau memang lebih bagus ya nggak ada masalah juga. Jadi kalau ada pun komplain konsumen ya coba kita tanggapin dan bila perlu kita ganti. Seperti itu. Misalnya contohnya pas saat pengiriman ternyata ada yang rusak saat pengiriman bagaimana kan mereka komplain gitu. Ya kita ganti dengan yang baru. Selanjutnya Pak, dalam tim biasanya pasti ada perbedaan pendapat ya Pak. Pasti ada. Jadi kalau langkah Bapak menghadapi perbedaan pendapat gitu gimana Pak biar suasana tetap kondusif dan kerjanya tetap terjaga? Kalau perbedaan, saya termasuk orang yang suka perbedaan ya. Jadi ya karena dari perbedaan itu nanti kita kolaborasikan. Jadi itu biasanya dalam ketemu itu biasa di awal kita berinovasi gitu ya. Misalnya kita mencoba seperti ini. Ya, saya selaku pimpinan juga saya buat seperti ini. Ya kalau dikoreksi sama tim, misalnya walaupun saya pimpinannya itu tim kita. Nah kalau sistem kerjanya atau cara praktis kerja dia dan hasilnya juga tidak jauh berbeda, ya saya juga harus legowo juga sebagai pimpinan ya terima masukan gitu, harus terima masukan. Seperti itu orangnya, jadi nggak perlu yang mesti egois sekali harus seperti ini. Kalau yang saya terapkan sini, misalnya makan waktu ataupun pemakaian material atau bahan-bahan itu terlalu banyak, akibatnya kosnya tinggi, harga jual juga tinggi. Nah kalau kita punya tim yang kualitasnya sama bagusnya, ya kemudian cara kerja lebih simpel ya kenapa enggak? Jadi lebih ke inilah diskusi lah. Dan saling menerima masukan gitu ya Pak? Saling menerima masukan. Jadi kalau di tim seperti ini kayak saya kan harus punya target sekian, jumlah sekian. Ya tim-timnya itu ya memang harus yang visi misi gitu. Ya walaupun kita bayar jasa dia ya harus satu visi. Kalau enggak bahaya. Kalau kita asal comot aja ini ada gawat. Bisa jalan kan bisa Pak? Jalan. Jadi akhirnya kepercayaan pelanggan pun terus. Sekarang kan banyak anak bunda terutama Gen Z yang mulai turun ke dunia kerja bisnis Pak. Iya. Menurut Bapak, gimana sih cara kepemimpinan bisa menyesuaikan diri dengan generasi muda yang mungkin punya gaya dan motivasi kerja yang berbeda? Kalau Gen Z itu kan lebih kreatif, lebih liar. Dari zaman saya mungkin ya, kalau untuk era yang sebelum-sebelumnya mungkin lebih ke arah literatur lah, lebih kaku lah, bentuknya harus seperti ini. Tapi kalau Gen Z ini kan lebih luas, jadi bentuk-bentuknya itu kadang-kadang saya juga diskusi sama mereka gitu untuk karena kan mereka semasukan ini harus lebih ini apa bang, ini harus coba gini bang, coba gini. Saya coba gitu tanpa dia kasih masukan, saya coba buat gitu.
Ya kadang-kadang muncul satu produk yang aneh-aneh juga gitu. Ya berkat juga sharing dengan mereka. Jadi kalau Gen Z itu memang ya lebih kreatif, kemudian lebih berani gitu. Nah, apalagi ditambah lagi dengan pengetahuan baik dari kampus ataupun dari lingkungan, itu akan bisa menghasilkan satu produk yang luar biasa ya. Apapun bentuk bisnisnya dia lebih berani, terlepas dari modal ya. Pertanyaan terakhir nih Pak, kedepannya Bapak punya visi dan strategi seperti apa buat menjaga pertumbuhan dan keberlanjutan G-Art, Home Decor, and Handmade, apalagi di era digital yang terus berkembang ini Pak? Terus belajar ya, kalau itu saya terus belajar, terutama di area digital, baik itu di promosinya maupun di pemasarannya. Mau nggak mau, kita nggak bisa tergantung hanya dari rekanan ataupun kenalan ataupun yang pelanggan kita sebelumnya. Nah, kita tetap harus berinovasi juga, harus ikut harus juga mau ya. Ini zamannya seperti itu ya. Saya belajar. Ya visi kayak ke depan ya harus kuasain itu marketplace. Marketplace itu ya tetap harus. Tapi ya kita harus siapkan juga kalau untuk marketplace itu kita juga harus jaga juga pelanggan yang melihat ke store kita kan. Artinya kita juga harus update stok kita, kemudian inovasi produk kita juga harus bagus, lebih menarik lagi seperti itu. Dan itu butuh butuh energi dan semangat yang betul-betul konsisten, disiplin. Kalau enggak ya kayak saya nih, jadi ya jujur aja saya juga masih terus belajar gitu. Walaupun saya udah belajarnya jauh-jauh hari, tapi ya itu konsisten itu sangat sulit bagi saya memang. Untuk konsisten artinya kalau bagus kita harus cepat tanggapan. Ini kadang-kadang ada yang bertanya atau ada yang pesan, kita bukanya udah 2-3 hari kan udah kecewa juga pelanggan. Itu salah satunya kelemahan saya akuin itu. Tapi terus belajar. Ternyata banyak juga ya hal berharga yang kita dapat dari Bapak ini, dari gaya kepemimpinan Bapak ini, awal berjalannya G-Art, dan bagaimana Bapak ini beradaptasi di era digital ini. Dan terima kasih banyak ya Pak, sudah meluangkan waktu dan sharing yang berharga bagi kami. Semoga kedepannya G-Art ini makin sukses, berkembang, dan juga dapat menginspirasi banyak yang muda ya Pak. Ya, menginspirasi itu salah satu visi misi saya juga. Makanya saya bahan materialnya ini bukan hanya material baru, tapi material bekas juga saya manfaatkan supaya ya itu. Kemudian saya buat satu produk patung pakaian adat itu tradisional, yaitu salah satunya untuk menginspirasi generasi muda bahwasanya untuk memulai suatu usaha atau bisnis itu nggak perlu yang dengan modal besar. Benar sekali Pak. Modal yang sedikit pun asal tekun dan yakin ya itu bisa berjalan. Dan saya juga sudah buktikan dan juga bisa jadi inspirasi buat anak-anak muda ya yang lain. Makanya sesuatu usaha itu nggak akan mengecewakan lah kalau betul-betul dikerjakan dengan baik. Terima kasih banyak Bapak atas insight-nya pada hari ini. G-Art, Salam kreativitas anak bangsa.